Yo kawan semua, hari ini saya akan membawakan beberapa informasi update berita berhubungan dengan Ethereum pada tanggal 27 Agustus 2016. Nah, update pertama ialah berhubungan dengan Trezor. Trezor itu adalah sebuah hardware wallet bentuknya seperti USB. Itu dapat menyimpan Bitcoin secara offline. Oke, jadi tidak perlu online, kita bisa simpan Bitcoin kita dalam hardware itu. Oke. Dan sebenarnya pada tahun ini juga Trezor sudah mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dan mendukung Ethereum juga ke dalam hardware-nya dia itu. Dan pada hari ini saya melihat banyak perkembangan update, perkembangan kode-kode development kode-kodenya, fork-forknya itu di GitHub, dan saya rasakan mungkin dalam waktu terdekat inilah walletnya akan mendukung semuanya yang berhubungan dengan Ethereum. Oke, jadi tidak cuma Bitcoin, Ethereum juga ya, dari tokennya, dari asetnya, dan juga smart contract. Lalu yang kedua ialah Vitalik Buterin, foundernya Ethereum, akan ke Singapura untuk mempresentasikan bagaimana mekanisme penulisan smart contract yang benar pada tanggal 30 Agustus 2016. Jadi salah satu sponsor dari pertemuan itu, Vitalik di Singapura itu, salah satu sponsornya ialah Digis DAO. Nah, Digis DAO ini sangat unik sekali karena dia merupakan aset Ethereum yang di backup dengan emas asli. Ya, emasnya itu diberangkaskan di Singapura. Nah, awal mula datangnya bermunculnya Digis DAO ini ialah di pada bulan Maret 2016 kemarin. Nah, mereka mengadakan ICO, Initial Coin Offering, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2016. Jadi ICO-nya Digit itu mereka menargetkan minimal 500.000 dolar dan juga maksimal 5,5 juta dolar. Oke, jadi ada target minimal dan ada target maksimalnya. Dalam 12 jam saja sejak dia buka ICO-nya, itu langsung mencapai maksimal. Oke, langsung terkumpul dana sebanyak 5,5 juta dolar. Oke, jadi langsung ditutup dah crowdfunding karena sudah sampai target maksimalnya. Lalu sebanyak 2 juta token DigixDAO dengan ticker nama DGD itu dibagikanlah kepada para investor berdasarkan nilai investasi mereka. Jadi kalau kita matematikakan 5,5 juta dolar kita bagi dengan 2 juta token Digits, itu berarti modal untuk satu token Digits itu ialah seharga 2,75 dolar. Coba tengok harga Digits DAO sekarang di CoinMarketCap berapa. Oke, itu sekarang harganya di atas 10 dolar. Berarti para investor yang invest ke ICO-nya Digits DAO itu sudah mengantongi keuntungan lebih dari 400%. Nah, jadi sangat menarik kan. Nah, itu kenapa alasan saya semalam membuat video rekaman berhubungan dengan ICO yang saya akan bergabung, khususnya pada platform Ethereum. Ya, karena melihat kesuksesan aset-aset ini, Digis, kemudian satu lagi Augur ya. Mereka mencapai keuntungan lebih dari 300 kali lipat. Nah, jadi Augur lah Digis ini ialah ICO yang saya ketinggalan kapal, karena pada waktu itu saya masih sibuk mining Ethereum ya, jadi masih nggak paham apa itu ICO. Tapi saya rasa belum terlambat lah kalau kita mulai menyadarinya dari sekarang, dengan catatan resiko ditanggung penumpang ya. Oke, jadi berita seterusnya ialah berhubungan dengan DevCon 2, konferensi Ethereum yang besar-besaran akan diadakan di Shanghai pada tanggal 19 September 2016. Itu mereka akan ada lagi satu sponsor baru ya, satu sponsor besar namanya Santander. Nah, jadi Santander ini ada perusahaan yang berkecimpung dalam industri finansial teknologi. Jadi mereka perusahaan investasi ya, invest ke startup yang mereka rasakan dapat mendatangkan profit bagi mereka. Dan dimulai pada tahun 2014 dengan modal 100 juta dolar, sekarang mereka sudah melipat gandakan investasi mereka hampir lebih dari 2 kali lipat. Oke, jadi ini adalah sesuatu yang besar karena mereka punya satu lagi sponsor yang besar ya, selain daripada Microsoft lah ya, selain dari Microsoft. Jadi sedikit bocoran tentang DevCon 2,
yang mungkin akan menjadi atraksi utamanya, oke, ialah mungkin akan didemokan bagaimana Raiden Network itu bekerja dalam DEFCON 2. Jadi sedikit sebanyak tentang Raiden Lightning Network. Itu ialah sebuah proyek yang akan berjalan pada sistem Ethereum di luar blockchainnya Ethereum untuk mempercepat transaksi Ethereum sehingga 1 juta transaksi per detik. Jadi ini jauh lebih cepat dari Visa. Informasi lebih detail tentang Raiden Network itu nanti bisa ditengok dalam blog saya. Nanti linknya saya taruhkan dalam deskripsi box, itu bisa dibaca karena sudah pernah saya tulis sebelumnya. Dan mungkin beberapa lagi presentasi dalam DEFCON 2 ini Ethereum akan berbicara tentang bagaimana dia bisa menjadi lebih privacy. Kalau kita tengok sekarang di cryptocurrency yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam 2-3 hari ini, yaitu Monero. Ya, Monero itu dari $2 sekarang sudah $4 kalau tidak salah saya, hampir mengalami 100 kali lipat peningkatan dalam 2-3 hari ini. Nah, karena Monero itu saya mendapat tahu dia ialah sebuah cryptocurrency yang anonymous. Jadi kita dapat bertransaksi menggunakan Monero sebagai nilai mata uang yang melindungi jati diri penggunanya. Jadi orang tidak tahu, ya, tidak tahu siapa yang mengirimkan duit itu, ya. Jadi penggunanya itu dirahasiakan. Jadi biasa orang gunakan Monero itu ke dalam black market, ya, entah beli senjata, entah beli apa namanya itu, ganja, ya. Oke, barang-barang ilegal lah pentingnya. Jadi dalam presentasi Ethereum dia juga akan membahas tentang ini, bagaimana Ethereum dapat menjadi lebih privacy, karena Ethereum ada satu yang namanya Zcash. Oke, Zcash itu zero cash. Nah, berhubungan Zcash saya juga masih kurang informasi, mungkin akan saya usut lagi lebih dalam, oke. Dan mungkin saya akan membicarakan lah pada video-video yang berikutnya. Lalu moving on, yang terakhir ialah update Whitehead withdrawal contract. Oke, jadi ini masih dalam kasus dramanya perkelahiannya Ethereum Classic dengan Ethereum hard fork. Jadi dalam blog saya itu kemarin kan saya pernah ngomong tentang masalah ini, ya, masalah Whitehead Group, oke, yang mau memulangkan sejumlah token Ethereum Classic miliknya pemegang DAO, oke. Seperti yang kita ketahui, seberapa banyak jumlah Ether yang ada dalam Ethereum hard fork itu juga sama sejumlah Ethereum Classic yang ada pada blockchain Ethereum Classic itu sendiri. Jadi itu duplikat. Seperti apa yang kita alami kemarin kan setelah hard fork, kalau kita punya Ether, contohnya 1000 Ether di wallet kita, oke, berarti kita punya 1000 Ether juga di wallet Ethereum Classic. Nah, seperti itu. Tapi pada saat itu para pemegang DAO tidak mendapatkan Ethereum Classic mereka karena Ether mereka kan dalam bentuk DAO. Oke, jadi ada sebanyak 7,7 Ether ya yang masih tersimpan dalam DAO-nya versi Ethereum Classic. Nah, jadi mereka mau memulangkan 7,7 Ethereum Classic ini kepada para pemegang DAO. Oke, jadi kemarin dikirain saya tuh sih mereka mau kembalikan dalam mata kripto Ethereum, tapi saya rasa setelah membaca pengumuman mereka hari ini kayaknya enggak, ya, mereka akan kembalikan dalam Ethereum Classic. Jadi terserahlah para pemegang DAO mau diapain Ethereum Classic itu. Jadi saya rasa lebih fair seperti itu, sehingga tidak ada yang komplain lah. Nanti kalau kita di Ethereum kan pula, nanti komplain pula orang komunitas Ethereum Classic kan. Jadi serahkan keputusannya kepada pemegang DAO itu sendiri. Kalau tidak ada halangan, tidak ada bantahan, tidak ada bug, jadi withdrawal ini akan diluncurkan pada tanggal 30 Agustus 2016 dan akan berlangsung selama 6 bulan sampai Februari. Oke, jadi bagi yang invest ke Ethereum Classic, ya, harus agak hati-hati lah menurut saya. Oke. Karena siapa tahu akan menjadi penjualan masif, ya, penjualan masif besar-besaran. Yuk, jadi itu aja beberapa informasi dari saya. Ya, semoga sukses lah untuk semuanya. Oke, dadah.